Nah, itu yang terjadi pada kita. Kita mengimani Allah, tapi menafikan keberadaan Allah. Kita mengimani Allah dengan segala sifat-sifatnya, tapi kita mengingkari sifat-sifat tersebut. Pikirkan kembali, rasakan kembali, dan lakukan tindakan-tindakan kita tanpa mengabaikan keberadaan atau kehadiran Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Jumpa lagi dengan saya Rudi Cahyo, masih selalu di acara Jalan Penuh Makna, edisi spesial Ramadan. Kali ini saya akan membahas tentang kecenderungan dari kita, yaitu menafikan atau mengingkari atau mungkin mengabaikan keberadaan atau kehadiran Tuhan. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari, sering kali kita dihadapkan dengan berbagai kesulitan, sehingga kemudian reaksi kita yang umum adalah mengeluh, dan seolah-olah mau menanggung semuanya itu sendiri. Dan kalaupun kita tidak mau menanggung sendiri, maka kita cenderung menyandarkan kepada yang fana, atau menyandarkan kepada manusia. Ada yang resah dan kemudian mencari dokter untuk yang sakit. Ada yang resah dan kemudian mencari psikolog untuk yang dalam tekanan, yang mengalami gangguan. Ada yang resah dan kemudian mencari terapis. Ada yang resah dan kemudian mencari konselor. Apakah tindakan-tindakan tersebut salah? Tidak. Itu adalah upaya ikhtiar yang benar untuk dilakukan. Sehingga ketika manusia melakukan itu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan, yaitu melakukan usaha untuk kemudian bertawakal. Nah, sayangnya usaha-usaha tersebut tidak diikuti dengan keyakinan bahwa Tuhan itu tidak pernah menghilang. Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan itu selalu ada dengan berbagai keunggulannya. Maka dari itu, ketika orang itu menafikan keberadaan Tuhan, mengingkarinya, itu memang tidak secara langsung dia mengatakan bahwa Tuhan itu tidak ada. Tuhan itu hanya hayalan, imajinasi. Memang tidak secara eksplisit menyatakan itu. Kalau ada yang menyatakan itu memang sudah pasti itu adalah kekufuran. Ya, yang itu clear, jelas kalau yang seperti itu. Tapi ada banyak orang yang menyatakan beriman, tapi sebenarnya menafikan apa yang diimani. Ada banyak orang yang menyatakan beriman kepada Tuhan, tapi justru menafikan keberadaan Tuhan. Sehingga dalam kondisi senang, dalam kondisi sejahtera, kondisi bahagia, kaya raya, seolah-olah semuanya adalah atas upaya atau hasil jerih payahnya. Sementara ketika berada dalam kondisi yang sedih, sakit, menderita, seolah-olah semuanya itu akan dia pikul sendiri dan melupakan keberadaan Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha mengetahui apa yang terjadi dan apa yang dialami oleh umatnya. Wujudnya ketika misalnya kita dalam berdoa, kita melamun, kita memikirkan sendiri problem kita. Sehingga ketika kita berdoa, itu tidak didasari atau tidak disertai dengan keyakinan. Sehingga pikiran kita tetap bekerja keras untuk seolah-olah mau menyelesaikan semuanya itu sendiri dan lupa bahwa ketika berdoa itu kita sedang menghadap kepada Allah yang Maha menyelesaikan segalanya. Nah, begitu juga ketika kita sholat, ketika kita harusnya berserah diri. Dalam kondisi tersebut, kita juga memikirkan problem, persoalan-persoalan kita, seolah-olah kita yang menanggung sendiri. Kita lupa bahwa ada sandaran, ada Allah yang bisa menyelesaikan itu semua. Kita menyatakan bahwa kita beriman kepada Allah, tapi sering menafikannya. Kita beriman kepada sifat-sifat Allah, tapi sering mengingkarinya. Kita mengatakan bahwa Allah itu ada, Allah itu wujud, tapi kita sering mengabaikannya. Kalaupun kita contohnya saja beribadah, yang secara langsung seharusnya menghadap kepada Allah, contohnya saja sholat, itu kita sering melamun, memikirkan banyak hal yang seolah-olah kita tidak menghadap kepada apapun. Begitu juga misalnya sifat yang lain.
Allah itu maha kuasa, Allah itu maha berkehendak, Allah itu maha kuasa atas segalanya. Kita sering menafikan sifat-sifat itu. Kita mengimani dalam kata-kata, kita mengimaninya secara pengertian dan definisi. Tetapi kita lupa untuk meyakininya sebagai bagian dari apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, dan tidak menyatu dengan diri kita. Sehingga itu hanya ucapan, hanya sesuatu yang kita pelajari di bangku-bangku sekolah, hanya sesuatu yang kita tuliskan kembali di kertas ujian. Ketika berada dalam masalah atau memikirkan sesuatu, padahal kita sedang menghadap kepada Allah, misalnya ketika sholat, itu pun kita masih seolah-olah semuanya itu kita pikirkan sendiri, kita tanggung sendiri, dan akan kita selesaikan sendiri. Kita lupa bahwa ada sandaran. Nah, itu yang terjadi pada kita. Kita mengimani Allah, tapi menafikan keberadaan Allah. Kita mengimani Allah dengan segala sifat-sifatnya, tapi kita mengingkari sifat-sifat tersebut. Seolah-olah kitalah yang menjadi pusatnya. Kalau bahagia, seolah-olah kita yang mengupayakan. Kalau kita menderita, seolah-olah kita yang akan memikul sendiri. Itulah yang buat kita akhirnya dampaknya menjadi orang yang akan sulit untuk merasa bahagia, merasa lega, merasa lapang, merasa bersyukur, merasa ikhlas. Itu akan sulit karena kita tidak merasakan atau tidak menganggap ada atau menafikan keberadaan Allah. Nah, itu yang membuat kita seolah-olah problem ini begitu besar, begitu sulit untuk kita kendalikan atau kita kontrol atau kita kelola. Karena itu, pikirkan kembali, rasakan kembali, dan lakukan tindakan-tindakan kita tanpa mengabaikan keberadaan atau kehadiran Allah. Demikian Jalan Penuh Makna kali ini, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di Jalan Penuh Makna yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.